Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya baik, semoga kalian juga baik, sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya adalah Intan Ayu. Saya adalah guru mata pelajaran ekonomi di sekolah SMA. Dan kebetulan tahun ini baru selesai S2 jurusan ekonomi di Universitas Negeri salah satu di kota Surabaya. Nah, untuk konten hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep ilmu ekonomi yang sangat mudah dipahami dan tentunya sangat mudah dimengerti. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang sangat penting dan sangat kita butuhkan untuk setiap hari. Karena itu kita harus mempelajari tentang ilmu ekonomi. Sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar video ini berkembang dengan baik dan semangat untuk menjalani konten-konten baru yang sangat positif. Oke, stay for watching. Selamat datang teman-teman. Kali ini saya berharap semoga video kali ini akan menambah referensi ilmu kalian tentang konsep ilmu ekonomi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi yang sangat menarik dan sangat seru untuk dipelajari. Banyak sekali pertanyaan teman-teman adik-adik kita, terutama yang menanyakan kenapa sih kita harus belajar tentang konsep ilmu ekonomi. Jadi, teman-teman, hadirnya suatu ilmu adalah dari permasalahan yang sering kita jumpai. Jadi sama halnya tentang ilmu ekonomi terjadi karena ada permasalahan. Apa itu permasalahannya? Yaitu kelangkaan. Sedangkan konsep ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang kita punya adalah terbatas. Sedangkan kebutuhan manusia terbagi berbagai macam. Kebutuhan menurut intensitasnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, primer. Apa itu primer? Primer adalah kebutuhan manusia yang mendasar yang harus dipenuhi, juga seperti sandang, pangan, papan. Jadi, manusia kalau tidak berpakaian, maka akan menakutkan. Sama halnya hewan. Apa bedanya kita sama hewan? Sedangkan makan, kalau manusia tidak makan, maka kita tidak bisa hidup. Dan seterusnya. Sedangkan menurut kebutuhan intensitas sekunder, sekunder adalah kebutuhan manusia yang melengkapi dari kebutuhan primer tersebut. Dan sedangkan kebutuhan tersier atau barang mewah itu setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti apartemen, mobil mewah, moge, tas-tas mahal yang sudah mampu, seperti itu. Dan sedangkan kebutuhan menurut sifatnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu jasmani. Jasmani yaitu badannya ini menurut sifatnya badannya. Kalau badan kita tidak makan, maka kita tidak bisa menjalani aktivitas dan bisa sakit. Dan kemudian rohani adalah jiwa, yaitu seperti beribadah bagi mempunyai agama. Kalau muslim biasanya sholat, berzikir, sholat malam, dan seterusnya. Atau contoh lain yaitu berrekreasi. Jadi jiwa kita akan lebih tenang dan lebih fresh untuk menjalani aktivitas-aktivitas selanjutnya. Terus kemudian kebutuhan menurut tentang waktu pemenuhannya dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama yaitu sekarang dan yang akan datang. Contohnya apa yang sekarang? Kebutuhan apa yang sekarang? Contoh, saat kita sakit, kita membutuhkan obat. Pintar. Jadi, kebutuhan obat itu termasuk kebutuhan yang sekarang harus dipenuhi.
Dan contoh yang kedua tentang kebutuhan yang akan datang, seperti menabung. Contoh, kita butuh kuliah, kita menabung untuk kuliah nanti. Itu kan tidak terjadi sekarang, tapi kita akan butuh di masa yang akan datang. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya. Menurut subjeknya, individu dan kelompok. Kebutuhan individu contohnya seperti makanan, pakaian, ya seperti yang tadi, tapi ini menurut subjeknya. Sedangkan kebutuhan kelompok seperti tempat beribadah, jalan. Nah, seperti itu. Kemudian, kebutuhan yang terakhir menurut sumber. Kebutuhan menurut sumber yaitu ada sosial dan psikologi. Contohnya apa? Sosial. Saat kita, terutama yang cewek-cewek, kita keluar, ada yang memakai make up atau yang menggunakan arloji yang bermerek, contoh pakaian yang bermerek. Itu kan kita sampai rumah kepingin, saya ingin membeli barang-barang tersebut karena sepertinya bagus sekali teman-teman saya pakai. Saya akan beli seperti itu. Contoh yang sosial. Jadi bersumber dari teman-teman kalian. Kayak gitu. Terus yang kedua yaitu tentang psikologi. Apa itu contoh psikologi? Yaitu kasih sayang. Nah, ini kebutuhan kasih sayang. Jadi manusia itu juga membutuhkan kasih sayang, seperti kasih sayang kepada sesama teman, kasih sayang orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, seperti itu. Dan juga kasih sayang guru terhadap murid dan sebaliknya. Jadi itu adalah kebutuhan menurut berbagai jenisnya. Seperti itu. Jadi teman-teman, kebutuhan manusia dibagi menjadi 5. Yang pertama menurut intensitasnya, yang kedua menurut sifatnya, yang ketiga menurut waktu pemenuhannya, dan yang keempat menurut sumbernya, dan yang kelima menurut subjeknya. Seperti itu bisa dibolak-balik ya. Jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kalian yang belum mengetahui tentang konsep ilmu ekonomi. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.